Perkenalkan, nama saya Elsa Selvi Gresiotang. Nama saya Nurmaida Sitohang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai Wirausahaan rekayasa bidang konversi energi. Satu, pengertian konversi energi dan rekayasa konversi energi. A. Pengertian konversi energi. Konversi energi merupakan proses merubah energi dari bentuk yang satu ke bentuk energi yang lain yang bermanfaat dan memiliki proses berkelanjutan. B. Pengertian rekayasa konversi energi. Rekayasa konversi energi adalah pembuatan teknologi konversi yang akan membuat energi alternatif yang berasal dari alam. Jenis konversi energi. Konversi energi terbagi menjadi 6. Yang pertama, konversi energi angin. Yang kedua, konversi energi surya. Yang ketiga, konversi energi air. Yang keempat, konversi energi biogas. Yang kelima, konversi energi biomasa. Dan yang keenam, konversi energi panas bumi. 2. Konversi energi yang kami pilih adalah konversi energi air. Konversi energi air. Konversi energi air merupakan suatu proses perubahan energi dan memanfaatkan tenaga air. Contohnya kincir air. A. Pengertian. Kincir air adalah sebuah mesin yang mengubah energi dari air mengalir atau air terjun menjadi bentuk energi yang bermanfaat. Kincir air terdiri dari sebuah roda atau biasanya terbuat dari kayu atau logam. B. Cara kerja kincir air. Cara kerja kincir air juga cukup sederhana, yaitu energi kinetik dari derasnya aliran air mengenai bilah atau sudut pada kincir. Kemudian, sudut kincir yang terkena aliran air akan bergerak menggerakkan kincir yang berputar pada porosnya. Kincir yang berputar merupakan energi mekanik. Selanjutnya, barulah energi mekanik atau putaran kincir tersebut dapat ditransmisikan untuk menggerakkan alat atau perangkat lainnya. C. Pemanfaatan kincir air. Untuk memanfaatkan kincir air dapat memanfaatkan untuk beberapa keperluan, yaitu sebagai media mengangkat air untuk keperluan irigasi, sebagai penggerakan penggilingan hasil dari pertanian, dari pembangkitan listrik tenaga air. Namun saat ini kincir air juga dapat digunakan sebagai objek wisata. Sudah banyak di daerah pedesaan yang membuat kincir air bukan untuk irigasi atau penggilingan, melainkan sebagai wisata. D. Jenis-jenis kincir air. Terdapat berbagai jenis dari kincir air, mulai dari bentuknya hingga penempatan kincir untuk mendapatkan aliran air sebagai berikut. A. Kincir air vertical axis. Pada jenis ini, porosnya mengarah ke vertikal, tetapi kincir ini terbilang kuno dan kurang efisien. Cara kerjanya, semburan air diarahkan ke sudut-sudut, kemudian kincir berputar dan poros ikut berputar juga. B. Kincir air stream shot adalah kincir yang dipasang secara vertikal, tetapi porosnya horizontal. Kincir air ini diputar oleh aliran air yang mengenai sudut atau bilah di bagian bawahnya, atau tergenang maupun tercelup. C. Kincir air undershot adalah kincir air yang dipasang secara vertikal dengan poros horizontal yang diputar oleh air dari bendungan rendah yang menabrak kincir di bagian bawah. D. Kincir breastshot memiliki bilah berventilasi dengan lubang di samping untuk memungkinkan udara keluar saat air masuk. Selain itu, kincir ini juga memiliki penahan yang berguna untuk menahan air di bilah saat kincir bergerak ke bawah. Kincir air breastshot kurang efisien jika dibandingkan kincir air overshot dan backshot, tetapi kincir ini dapat menangani laju aliran tinggi dan aliran air volume tinggi yang stabil. E. Kincir air overshot adalah kincir air yang dipasang secara vertikal yang diputar oleh air yang masuk ke bilah tepat melewati bagian atas kincir sehingga dikatakan overshot. Kincir air overshot khasnya memiliki aliran air yang disalurkan di bagian atas dan sedikit di luar poros.
Desain kincir air overshot sangat efisien, dapat mencapai 90% dan tidak memerlukan aliran cepat. F. Kincir air backshot atau juga disebut pitchback adalah kincir air di mana aliran air dimasukkan tepat sebelum puncak kincir, atau kebalikan dari kincir air overshot. Keuntungan kincir ini yaitu memiliki bagian bawah kincir bergerak atau berputar ke arah yang sama dengan aliran air di tail race sehingga membuatnya lebih efisien. Hal ini juga yang membuat kinerjanya lebih baik daripada kincir overshot dalam kondisi banjir ketika permukaan air dapat menenggelamkan bagian bawah kincir. 3. Latar belakang. Latar belakang penggunaan energi di Indonesia meningkat pesat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk. Sedangkan akses ke energi yang andal dan terjangkau merupakan persyarat utama untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang mungkin masih di bawah, maka dalam pemanfaatan sumber-sumber air yang mengalir diperlukan pembangkitan listrik yang mudah dalam perawatan mudah, serta murah dibuat dan materi yang digunakan banyak terdapat di pasaran. Energi air adalah salah satu dari 5 sumber terbesar energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber alami seperti matahari, angin, dan air. Sumber alami akan selalu tersedia dan tidak merugikan lingkungan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkitan listrik tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. 4. Manfaat. Manfaat konversi energi bagi kehidupan sehari-hari atau secara umum. Yang pertama, sebagai sumber tenaga listrik. Yang kedua, sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga, sebagai indikator kelestarian lingkungan. Dan yang keempat, membantu dan memperlancar perekonomian rakyat. Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kegagapan dalam pengucapan kata. Kami ucapkan terima kasih.